Shalom saudara-saudari seiman. Hari ini saya Calvin Nathanael Ganda Saputra berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman. Kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang dengan tema memiliki fondasi yang tepat. Dalam kitab Mazmur ini menjelaskan bahwa ada dua jalan. Jalan orang fasik dan jalan orang benar. Jalan orang fasik adalah seperti sekam yang ditiup angin yang akan hilang. Sedangkan jalan orang benar seperti pohon di aliran air, di tepian air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil karena jalannya pun benar. Di tengah kendara masa sekarang, saudara-saudara seiman, kita menemukan banyak rintangan besar. Ini akan menjadi godaan besar akan fondasi yang tepat. Pentingnya punya fondasi yang tepat sehingga kita tidak mudah tergoda, tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini sehingga kita meninggalkan Tuhan, sehingga kita meninggalkan fondasi yang udah kokoh yang membuat kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan dan mempunyai rasa khawatir dan jenuh untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, kita pada masa sekarang harusnya punya komunitas yang tepat. Sekali lagi, komunitas menentukan hidup kita. Komunitas yang kuat, yang kokoh membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Membuat kita semakin diingatkan kembali ketika kita jatuh dalam dosa. Komunitas mengingatkan kita, komunitas yang tepat mengingatkan kita akan kasih Tuhan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memberikan sharing di dalam komunitas makin menguatkan kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa dan tidak meninggalkan Tuhan, dan selalu hidup dalam jalannya Tuhan, selalu hidup dalam kehendaknya Tuhan. Dan tidak hanya itu, pentingnya juga pentingnya juga saudara-saudari juga hidup dalam jalan yang benar, hidup pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan yang selalu mengandalkan Tuhan, jalan yang selalu minta penyertaan Tuhan ketika dalam keadaan sulit atau duka. Bukan pakai cara instan, tapi menggunakan dengan cara yang salah sehingga mendukakan hati Tuhan. Jemaat Tuhan, penting hal itu. Fondasi yang tepat. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap punya itu. Ada komitmen yang kuat. Nah, penting juga punyanya komitmen yang kuat untuk punya komitmen untuk saya mau hidup benar, saya mau hidup mengikuti Tuhan, saya mau hidup berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Saya mau menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan, full. Dan hal yang selanjutnya adalah bahwa kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan poin selanjutnya kita bicara tentang saudara-saudari kita sama-sama belajar tentang hidup selalu punya gaya hidup yang benar, punya cara hidup yang tepat, sehingga kita gak perlu ragu lagi ketika berjalan dan melangkah. Jemaat Tuhan, kita gak perlu takut akan godaan yang muncul. Dimana begitupun dengan kehidupan yang dalam di Mazmur ini, dimana kitab ini dibuat oleh Daud, benar-benar sungguh luar biasa. Daud menjelaskan tentang bagaimana kualitas hidup yang benar, kualitas hidup yang terjaga, di mana melalui Daud kita belajar banyak hal.
bahwa bagaimana kualitas hidup jalan yang berjalan dengan kehendak Tuhan, diberi kekuatan lebih, diberi kemampuan yang lebih, sehingga kita bisa hidup berbuah, bertumbuh, menjadi dampak bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita hidup berjalan beriringan dengan Tuhan. Kita gak perlu ada khawatir, kita gak perlu ada rasa jenuh, bosan, bahkan ada rasa kok malas untuk beribadah atau malas untuk berjumpa dengan Tuhan. Malah kita orang yang berjalan pada jalannya Tuhan, orang yang berjalan yang beriringan dengan kehendaknya Tuhan, malah mereka adalah orang yang semakin rindu sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, dan ibadah menjadi suatu kerinduan terbesar bagi setiap hati orang percaya. Gak mudah semua ini kita lalui, jemaat Tuhan. Tapi itulah jalan, itulah janji yang Tuhan berikan. Ketika kita berjalan pada jalannya Tuhan, kamu akan berbuah. Apa yang kamu kerjakan berhasil. Apa yang kamu kerjakan akan berhasil karena Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai saudara-saudari seiman. Tuhan menyertai setiap orang yang berjalan pada jalannya, yang tunduk pada jalan kehendak Tuhan. Orang yang selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang yang jauh dari Tuhan, orang yang hidup berkumpul dengan orang-orang fasik, yang hidup dalam yang bergumul dengan orang-orang fasik, adalah orang yang jauh dari jalannya Tuhan. Sehingga kenapa segala sesuatu yang dia kerjakan tidak berhasil? Kenapa segala sesuatu yang mungkin Tuhan berkati, tapi seperti ada yang hilang, seperti ada yang kurang, karena tidak ada Allah dalam hidupnya. Hidupnya mengandalkan dirinya sendiri, hidupnya mengutamakan egonya sendiri, karena dia tidak punya Allah. Tidak ada pelindung, gak ada sumber kehidupan, yaitu Allah itu sendiri dalam hidupnya. Gak menjadikan Tuhan sebagai otoritas utama dalam hidupnya. Itu penting bagi setiap orang percaya untuk menjadikan Tuhan sebagai otoritas yang utama dalam hidup kita. Itu yang menjadi kunci bagi orang-orang percaya atau saudara-saudari seiman yang mendengarkan video ini. Sehingga ketika kita memprioritaskan Tuhan yang sebagai yang utama, akan membuat kita semakin dekat, intim sama Tuhan. Dan kita mempunyai fondasi yang luar biasa, fondasi yang kuat. Seperti fondasi seperti batu yang kokoh, yang mungkin bisa dihancurkan, tapi dengan setengah matinya, batu yang kokoh, fondasi yang kuat, yang membuat kita kuat dan gak gentar. Jemaat Tuhan, jadi saya mengajak saudara-saudari seiman untuk punya komunitas yang tepat di tengah-tengah masa sekarang. Saya mengajak teman-teman juga tidak hanya punya komunitas yang tepat, tapi prioritaskan Tuhan sebagai yang utama. Prioritaskan Dia. Dan tidak hanya itu, kita tetap punya hidup berjalan pada jalan yang benar, karena orang yang berjalan pada jalan yang benar tidak pernah khawatir akan hari esok. Karena hari esok sudah dicukupkan untuk Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan tetap kokoh di dalamnya. Ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan dan saudara-saudari seiman, mari kita berdoa untuk sebagai respon kita dari renungan kita hari ini. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, berkati setiap saudara-saudari seiman yang mendengarkan video ini, yang membuat mereka kuat
teguh akan iman mereka sehingga mereka tetap berjalan pada kehendak-Mu. Pakai setiap mereka menjadi dampak pengaruh bagi setiap orang. Jamah berkati ada impartasi Allah. Ada penyertaan Allah luar biasa dalam setiap hidup mereka. Dan proteksi, lindungi mereka di tengah pandemi sekarang. Godaan yang menghadang supaya mereka tetap kuat. Tetap punya fondasi yang tepat. Fondasi yang kuat. Dan tetap berjalan pada kehendak-Mu. Tetap pakai mereka, jaga hati setiap yang mendengarkan. Sehingga mereka mampu. Sehingga hati mereka terjaga dari goda-godaan yang menekan mereka. Dan pakai mereka. Ingatkan selalu mereka Tuhan. Akan memprioritaskan Tuhan menjadi yang utama. Itu menjadi hal yang penting. Menjadi hal yang utama. Kami muliakan. Kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan dan saudara-saudari yang mendengarkan video ini. Semoga video ini, semoga melalui firman yang diberikan oleh saya ini bisa jadi berkat bagi kalian yang mendengarkan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa kembali untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di tengah masa yang sulit. Sehingga membuat kita semakin sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan membuat kita kuat di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.